Selamat siang, perkenalkan nama saya Astrid Aziz dengan NIM 17030300083, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku terapan yang berjudul Sains dan Teknologi dalam Masyarakat. Sains adalah politik, teknologi adalah sosial, kekhawatiran, konsep, dan pertanyaan. Saat fajar abad ke-21, sains dan teknologi adalah keunggulan utama terus kehidupan orang seluruh dunia. Baik itu tes kesehatan diterima oleh orang yang dicintai, ancaman terhadap pekerjaan yang ditimbulkan oleh mekanisasi atau komputerisasi pabrik kimia dan lingkungan seseorang, atau kebijakan tentang pemanasan global dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi besar dan kecil. Mempengaruhi hidup kita ini saat benarnya jika teknosensis adalah ciri hidup kita, baik kita bekerja di industri coba di farmet, industri komputer di Jepang, atau industri pakaian jadi di Korea. Tentu saja tergantung pada lokasi akan mempengaruhi secara berbeda. Cara yang tepat tetapi akan terpengaruh semua sama. Kewarganegaraan di dunia teknosaintifik ini menuntut untuk belajar memahami masalah yang diangkat oleh lingkungan kita. Kita harus memelihara pembangunan alat yang akan memungkinkan untuk terlibat dalam pemahaman kritis tentang perkembangan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan untuk menyediakan seperangkat ini alat konsep penting untuk penilaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melakukan itu tidak bermaksud menyiratkan bahwa ini adalah satu-satunya konsep yang tepat digunakan untuk terlibat secara analitis dalam dunia sains dan teknologi. Mereka adalah satu lensa yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi praktik dan produk teknosaintif. Ilmu pengetahuan memiliki variasi dan waktu yang lama. Sejarah secara kasar itu adalah gagasan bahwa ada perpecahan yang melekat antara fakta dan nilai yang secara intrinsik merupakan kategori yang berbeda. Fenomena ide ini bisa dilihat dalam klaim Plato kontemplatif. Pemikiran dan tindakan praktis harus dipisahkan dalam upaya 7 para filsuf alam Eropa pada ke-17 untuk melindungi karya mereka serangan oleh gereja dan negara dalam perdebatan awal abad ke-20 di Jerman atas nilai-nilai dalam ilmu sosial. Bukti ketahanan saintisme yang tak kunjung padam dapat ditemukan di masalah atas teknologi baru. Dalam banyak perselisihan seperti itu, mereka menentang teknologi karena efek sosial yang diharapkan yang tidak diinginkan atau masalah norma etika masuk secara sah ke dalam perdebatan hanya jika hal itu terjadi. Fokus pada masalah seperti lingkungan atau kesehatan dan keselamatan diyakini dapat dinilai dengan menggunakan metode ilmiah diakui. Baik contoh dari hal ini adalah pengurangan kekhawatiran moral tentang penelitian, perdebatan teknis tentang titik tepat di mana kehidupan dimulai,
Begitu pula dengan aktivitas AS yang menentang hasil rekayasa genetik. Merasa efektif secara strategis untuk fokus pada dampak lingkungan dan pada kekhawatiran tentang keamanan pangan, dan untuk tidak secara terbuka mendasarkan posisi mereka. Kekhawatiran tentang misalnya dampak sosial ekonomi pada petani kecil atau posisi moral terhadap komodifikasi alam, dampak sosial dan masalah moral biasanya dianggap berdasarkan penilaian dan oleh karena itu dipandang kurang kredibel. Sebaliknya, perdebatan tentang kesehatan dan masalah keselamatan dipandang dapat diadili dalam istilah ilmiah. Teknosciensis sosial. Apa artinya mengatakan bahwa sains dan teknologi adalah fenomena sosial? Pandangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam saintisme dan teknologi progresivisme monologis menyisakan sedikit ruang untuk berpikir tentang teknosains sebagai sosial. Tentang semua yang dapat kita katakan adalah bahwa karena sains dilakukan oleh dan di teknologi yang dikembangkan oleh manusia, dan manusia adalah sosial, sains dan teknologi. Teknologi itu, tapi pandangan karakter sosial teknosains ini sangat terbatas. Itu tidak dapat memberikan dasar untuk menangkap kompleksitas ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kontemporer, menyerahkan debat bioteknologi dan pertanian. Ekonomi AS adalah global, berada di tengah-tengah transformasi. Besar-besarnya garis besar lengkap dari ekonomi baru yang akan muncul sama sekali tidak pasti, tetapi beberapa karakteristik sentral dari ekonomi baru jelas. Banyak negara di belahan bumi utara yang menjauh dari fondasi pasca Perang Dunia Kedua. Mereka di industri barat dan hingga sampai batas tertentu. Perusahaan cerobong asap yang tersisa sedang menggantikan model produksi dengan berbagai bentuk organisasi yang fleksibel. Banyak pekerjaan tidak terampil yang sedang dikerjakan ke negara-negara belahan bumi selatan. Pada saat yang sama, AS dan lainnya negara barat semakin bergeser ke teknologi tinggi, pengetahuan, mode produksi intensif, industri yang ditampilkan secara sentral. Dalam hal ini, ekonomi baru adalah teknologi informasi dan bioteknologi. Kedua mesin pertumbuhan ekonomi ini memiliki arti yang berbeda bagi negara. Mencoba di utara dan selatan. Untuk negara-negara industri tinggi, sementara penciptaan melihat pemecahan kelas sosial baru. Sektor-sektor ini menjanjikan peningkatan ekonomi, efisiensi dan produktivitas mereka dapat mengurangi polusi, meningkatkan keamanan transportasi, obat-obatan penyelamat nyawa, dan makanan baru untuk negara. Mencoba di selatan, keuntungan dari ekonomi baru kurang jelas. Perselisihan tentang kepemilikan bahan biologis penting untuk ekonomi revolusi sedang berlangsung. Kondisi kerja berbahaya di perusahaan milik Amerika Serikat atau perusahaan multinasional yang berbasis di Eropa, dan meningkatnya kesenjangan kekayaan dan akses ke teknologi baru. Visi optimis awan dari masa depan teknologi tinggi mempertimbangkan tentang dampak sosial yang luas dari pengetahuan baru yang muncul. Ekonomi tapi bisa mengisi beberapa volume. Bioteknologi dan Social Organization of Agriculture dan Business.
Apa itu bioteknologi? Definisi bioteknologi bervariasi tetapi penting bagi semuanya. Deskripsi adalah DNA rekomendasi, sebuah teknik yang dikembangkan di awal 1970 dan mengisolasi pembuat banyak salinan dari magnet DNA atau seluruh gen dan untuk memindahkan DNA dari satu organisme dan mengembangkannya dengan materi genetik dari yang lain. Apa yang membuat teknologi ini revolusioner adalah kemungkinan yang diciptakan untuk menghindari hambatan biologis alami. Ketidakcocokan artinya memungkinkan pengembangan pasangan genetik dari dua spesies hewan yang berbeda atau bahkan untuk menggabungkan pasangan genetik.